Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu masih di dalam bab Pitagoras. Kita masuk ke pertemuan kedua. Nah, materinya apa aja sih hari ini yang bakal dibahas? Yang pertama yaitu kita dapat menentukan jenis segitiga berdasarkan teorema Pitagoras. Yang kedua yaitu bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Pitagoras. Langsung saja ya kita bahas. Nah, materi yang pertama yaitu penentukan jenis segitiga. Di sini ada sebuah pernyataan berdasarkan teorema Pitagoras. Jika A, B, C adalah panjang sisi sebuah segitiga dengan A lebih besar B dan B lebih besar C, maka berlaku. Nah, ini yang pertama, jika A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Ya, yang jelas pokoknya yang paling panjang itu sisinya yang A. Jelas ya kalau yang pernyataan pertama itu karena memenuhi teorema Pitagoras. Terus, jika A kuadrat kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip. Jika sisi terpanjang kuadrat itu kurang dari penjumlahan kuadrat kedua sisinya, maka segitiga lancip. Yang ketiga itu ada pernyataan juga, jika A kuadrat lebih besar B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Jadi jika kuadrat sisi terpanjang itu lebih besar dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka itu merupakan segitiga tumpul. Paham? Langsung saja kita masuk ke contoh. Di sini ada contohnya. Nah, selidikilah jenis segitiga-segitiga di bawah ini. Sini ada yang pertama, segitiga ABC dengan AB sama dengan 4 cm, BC sama dengan 5 cm, dan AC sama dengan 6 cm. Yang pertama kita tentukan dulu sisi terpanjangnya yang mana. Yang ini, 6 cm. Maka dia jadi sisi terpanjangnya kita taruh di depan ya. Kita tulis seperti ini. 6 kuadrat titik-titik. Nah, kita nggak tahu nih titik-titik ini apakah sama dengan, apakah kurang dari, apakah lebih dari. Nah, yang kedua sisi yang lain itu dikuadratkan dan dijumlahkan. Berarti 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Berarti jadinya 6 kuadrat 36 titik-titik. 4 kuadrat 16 ditambah 5 kuadrat 25. Oke, lanjut ke sini ya. Berarti 36 titik-titik 16 ditambah 25 sama dengan 41. Benar? Ya, benar. Berarti tandanya apa nih? 36 kurang dari atau lebih dari 41? Kurang dari. Kalau kuadrat sisi terpanjang kurang dari penjumlahan sisi yang lain, maka ini merupakan segitiga lancip ya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang nomor 2. Benar kan segitiga lancip ya. Pernyataan yang kedua ya, dilihat di sini, kurang dari maka segitiga lancip. Oke, sekarang kita lihat pernyataan yang kedua. Nah, ini ada segitiga DEF dengan DE 9, EF 6, dan DF 8. Kita ambil sisi yang terpanjangnya dulu. Berarti DE ya, 9. Kita taruh di depan. 9 kuadrat 9 kuadrat titik-titik 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 9 kuadrat berapa? 81 titik-titik 6 kuadrat 36 ditambah 8 kuadrat 64. Jadinya berapa?
81 titik 36 ditambah 64 100. Berarti 81 kurang dari atau lebih dari 100. Nah, kurang dari juga, berarti sama nih. Ini juga segitiga lancip. Sama ya, kebetulan sama. Terus kita lihat contoh yang terakhir. Di sini ada segitiga PQR dengan PQ 10, QR 15 dan PR 25. Kita ambil sisi yang terpanjangnya, berarti sisi PR 25. Taruh di sini 25 kuadrat titik 10 kuadrat ditambah sisi yang lain 15 kuadrat. Nah, 25 kuadrat berapa? 625. Benar? Tambah 10 kuadrat berapa? 100. Ditambah 15 kuadrat 225. Nah, 625 titik 100 tambah 225 325. Berarti 625 lebih besar atau lebih kecil dari 325? Lebih besar. Maka kalau lebih besar, segitiga apa? Segitiga tumpul. Segitiga tumpul. Paham? Paham ya? Oke, kita langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Pitagoras. Nah, di sini ada contohnya. Misalkan, seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 250 meter. Jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 70 meter. Hitunglah ketinggian layang-layang tersebut. Oke, kalau kalian nemuin soal cerita seperti ini, kalian harus membayangkan soalnya digambar, lalu baru diselesaikan. Nah, sekarang kita gambar ya, ada seorang anak nih main layang-layang. Berarti otomatis benangnya ya udah nggak apa-apa, hijau aja. Ya seperti ini. Nah, panjangnya ini 250 meter nih benangnya. Nah, ini kan layang-layangnya nih. Terus diketahui juga jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang. Berarti kan ini jarak anaknya. Oke, ini kita anggap aja benangnya sampai bawah ya, sampai tanah. Nah, berarti anaknya di sini kan titiknya. Nah, titik di bawah layang-layang kan di sini. Nah, di sini kita tarik garis. Ini panjangnya adalah 70 meter. Berarti 70 meter. Hitunglah ketinggian layang-layang tersebut. Nah, berarti yang ditanya adalah ketinggian layang-layang. Ketinggian layang-layang berarti yang ini. Nah, berapa nih? Kita bisa nih cari tinggi layang-layang ini. Gimana caranya? Tentunya kalau misalkan tinggi layang-layang dengan ini, dengan jarak antara si anak dengan titik tepat di bawah layang-layang ini besarnya 90 derajat. Maka kita pakai teorema Pitagoras. Nah, ini adalah yang dicari, ini kita misalkan T ya. Yang dicari salah satu sisi ya, bukan sisi miring ya. Sisi miringnya yang mana? Ini jelas 250. Berarti kalau mau nyari T kuadrat itu sama dengan sisi miring dikuadratkan 250 kuadrat dikurang sisi yang lain dikuadratkan. Ya kan? Nah, gini. Ingat ya, kalau mencari bukan sisi miring berarti dikurang. Nah, siapa yang dikurang? Sisi miringnya dikurang sisi yang lain. Oke, lanjut. Berarti T kuadrat sama dengan 250 kuadrat berapa? 6.000 625.000. Benar nggak? Nggak. 6.250. Sorry. 6.250.
Terus 70 kuadrat berarti 4.900. Nah, berarti T kuadrat sama dengan 62.500 dikurang 4.900 berapa? 0 5 dikurang 9 itu 6, sisa 1. 11 dikurang 4 berapa? 7. 7 ini jadi sisa tinggal 5. Nah, 57.600 diakarin berarti berapa? Ini kan masih kuadrat, berarti nyari akarnya gini ya. Berapa? Berarti gini caranya. 5, 7, 6. Oke, nolnya kita abaikan aja nggak apa-apa karena ada 2 pasti nanti belakangnya 0. Kita split 2 dari belakang. Yang belakangnya 6 itu berapa? Berapa kuadrat? 4 dengan 6. Oke. Nah, ini 5 berarti yang paling dekat dikuadratkan dengan 5 berapa? 1 kuadrat. 1, 2 kuadrat 4 berarti 2. Berarti antara 24 atau 26. Atau 26. Sekarang kita cari dulu ya 24. Berapa nih? 24 kali 24. 16, 9, 8, 4, 6, 17. Ya, benar. 576 ya. Berarti 576. Ini kan tambah nolnya 2. Berarti 1 dipakainya nolnya jadinya. T sama dengan ini 24 ya, berarti hasilnya ya. Berarti 200. Nah, 240. Kalau nolnya 2, kalau diakarin berarti tinggal 1 nolnya. 576 tadi akarnya berapa? 24. Nah, berarti ketinggian jadi tinggi layang-layang adalah sama dengan 240 meter. Nah, bisa ya, paham ya? Oke. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada seorang anak akan mengambil sebuah layang-layang yang tersangkut di atas sebuah tembok yang berbatasan langsung dengan sebuah sungai. Anak tersebut menggunakan sebuah tangga untuk mengambil layang-layang tersebut dengan cara meletakkan kaki tangga di pinggir sungai. Ini lebar sungai maksudnya. Jika lebar sungai tersebut 5 meter dan tinggi tembok sama dengan 12 meter, hitunglah panjang tangga minimal yang diperlukan agar ujung tangga bertemu dengan bagian atas tembok. Oke. Jadi di sini kasusnya itu ada layang-layang tersangkut di atas tembok. Oke, kita di sini punya tembok nih berarti. Tembok yang berbatasan langsung dengan sebuah sungai. Nah, ini ada sungainya nih. Di sini ada sungainya. Ini tembok nih. Gimana ya gambarnya? Di sini ada sungainya nih. Nah, di sini ada sungai. Terus ini sungai dengan cara meletakkan. Nah, dia mau mengambil layang-layang dengan cara meletakkan kaki tangga di pinggir sungai. Nah, ini kan pinggir sungainya. Kita kasih tangga. Karena dia mau ngambil pakai tangga. Gini. Set. Nah, kayak gini. Ini kan sungai ke sana ya, deras ya. Terus diketahui jika lebar sungai tersebut 5 meter, berarti ini lebarnya 5 m. Terus tinggi temboknya 12 meter, ini berarti 12 m. Maka panjang tangga minimal yang diperlukan agar ujung tangga bertemu dengan bagian
atas tembok adalah, berarti ditanya ini tangganya berapa. Nah, sudah deh. Kalau udah kayak gini tinggal dicari pakai Pitagoras karena ini udah pasti siku-siku. Berarti ini yang dicari apanya? Kita misalkan X deh. Ini sisi miring ya. Kelihatan kan sisi miring? Ya. Berarti X kuadrat. Kalau sisi miring berarti ditambah ya dua sisinya. Berarti 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan 12 kuadrat itu 144 ditambah 5 kuadrat itu 25. Berarti X kuadrat sama dengan 169. Berarti X sama dengan akar dari 169. Akar dari 169 semuanya bisa nggak nyari? Tadi akar dari 12 itu 144. Berarti lebih dari 12. Kita coba 13, coba ya. Berapa dikali berapa? Hasilnya 13. Hasilnya 169. 13 ya enggak? 13 kali 13. 13 3 kali 3 9 3 3 1 9 6 1. 169 ya. Berarti ini 13. Akar dari 169 sama dengan 13. Satuannya apa? Meter. Jadi panjang tangga yang diperlukan sama dengan berapa? 13 meter. Oke, paham ya? Paham. Nah, sudah deh, sampai sini saja pertemuan hari ini. Jika ada yang masih belum paham, silahkan simak lagi videonya, atau kalau udah mentok boleh tanya Bu Vivi. Ya, terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga kalian paham. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe semuanya.